Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema makanan yang sehat dan bergizi selama bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat untuk menjaga ketahanan tubuh dan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan hari kiamat dan berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam diri Rasulullah telah dicontohkan bahwa setiap beliau dalam mengkonsumsi makanan, beliau selalu memperhatikan bahwa di dalam tubuh kita itu, terutama di perut kita, lambung kita, beliau mengajarkan bahwa sepertiganya harus adalah merupakan bagian untuk makanan, kemudian sepertiganya juga harus diperhatikan udara, dan sepertiganya juga adalah untuk air, sehingga itu menjaga keseimbangan dan proses metabolisme dalam tubuh kita. Oleh karena itu, di era modern sekarang ini, para ahli gizi telah merekomendasikan untuk kita selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang mana dalam singkatnya bahwa gizi seimbang itu kalau kita ibaratkan di dalam sebuah piring kita, yang pertama itu kita harus memporsikan sekitar setengah dari piring kita itu porsinya adalah harus ada buah-buahan, kemudian ada sayuran setengahnya. Kemudian seperempatnya itu harus ada unsur karbohidrat yang dibutuhkan. Kemudian seperempatnya juga itu adalah dari lauk pauk. Sehingga paling tidak dengan kita berpedoman itu, kita akan mampu menjaga ketahanan tubuh kita. Di samping itu juga kita harus mengkonsumsi air dalam jumlah yang cukup, yang standarnya mungkin kita bisa 8 gelas atau sekitar 2 liter per hari, tapi bisa juga lebih tergantung dari aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Pemirsa yang budiman, bahwa di era sekarang ini kita melihat orang dalam mengkonsumsi makanan jauh dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kita mungkin sering mendengar yang namanya gengsi sentris, selera sentris. Gengsi sentris itu mereka rasanya tidak mempunyai gengsi ketika harus makan ala rumahan atau ala makanan-makanan di pinggir jalan, tapi harus dia menganggap itu makanan yang wah, yang luar biasa ketika harus dia mungkin makan di kafe, mall dan sebagainya. Padahal belum tentu dari segi gizi dan kesehatan itu memenuhi kebutuhan yang kita harapkan untuk menunjang vitalitas dan kesehatan tubuh kita. Kalau kita ketahui, seringkali kita ada yang kita ketahui namanya junk food, fast food. Itu makanan-makanan yang cepat saji, siap saji, yang belum tentu itu juga memenuhi kandungan gizi yang seimbang. Kita bisa lihat misalnya Kentucky, dalam kita mengkonsumsi dalam siap saji, tetapi yang ada hanya unsur lemak dan karbohidrat, jauh dari mineral, vitamin dan sebagainya. Itu perlu dipertimbangkan oleh seluruh kita masyarakat Indonesia tentunya, yang namanya gengsi sentris. Kemudian selera sentris, mereka mengkonsumsi makanan sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Yang seharusnya bahwa kita mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau kita mengkonsumsi secara apa yang kita inginkan, maka semua akan masuk, dan itu akan berdampak pada bagaimana derajat kesehatan dan status gizi yang kita
akan miliki di usia-usia selanjutnya. Dan tidak heran maka penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit menyakit karena faktor konsumsi makanan ini semakin banyak, seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, dan sebagainya. Itu disebabkan karena pola konsumsi kita yang kurang baik. Yang mana kita ketahui bahwa Bapak Ibu yang budiman, pemirsa yang budiman, bahwa status gizi dan derajat kesehatan seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yang secara langsung. Yang pertama adalah apa yang dia konsumsi, dan yang kedua adalah karena faktor infeksi atau penyakit. Jadi apa yang dia konsumsi itu akan menentukan derajat gizi dan kesehatan seseorang, dan karena mungkin dia infeksi juga karena ada menderita juga suatu penyakit yang menyebabkan dia juga menderita status gizi dan kesehatan yang rendah. Dan konsumsi dan infeksi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, mungkin lingkungan kita yang rendah, sanitasi kita yang rendah. Padahal jauh sebelum kita, Rasulullah SAW telah menjadi untuk kita selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kita, karena an-nazafatu satrun minal iman, karena menjaga kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Tapi masih banyak yang kita dapati dan temui adalah ada sebagian masyarakat yang tidak peduli tentang kebersihan dan kesehatan mereka, sehingga itu akan berdampak kepada penyakit yang diderita, dan itu akan bermuara pada rendahnya status gizi dan derajat kesehatan mereka. Kemudian konsumsi sangat terpengaruhi oleh bagaimana dia mengkonsumsi makanan-makanan yang ada di sekelilingnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa mengkonsumsi makanan secara berlebih-lebihan tentu itu tidak baik bagi kesehatan kita. Yang pertama, kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW, kulu wasrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dari yang baik-baik, yang halal daripadamu, dan jangan berlebih-lebihan, karena yang berlebih-lebihan itu Allah tidak menyukainya, atau Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, khususnya dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Kemudian seringkali kalau kita yang mengkonsumsi makanan-makanan itu ada yang tersisa, yang terbuang. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita berkeluarga, satu keluarga makan di tempat-tempat yang mewah, lebih banyak sisa daripada yang dikonsumsi. Itu justru akan menyebabkan mubazir. Dan itu masih banyak masyarakat kita, penduduk-penduduk kita yang sangat mengharapkan sebenarnya makanan-makanan yang mungkin menurut kita tidak berguna, tapi mereka sangat bermanfaat untuk menopang hidup mereka, untuk meningkatkan konsumsi mereka, untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Tetapi mungkin ini faktor dari simpati dan empati dan rasa sosial yang mungkin perlu diperbaiki oleh kita semua. Oleh karena itu, kita tidak dianjurkan untuk melakukan mengkonsumsi makanan yang berlebih-lebihan sampai apalagi terjadi mubazir. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, innal mubazzirina kana ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir terhadap makanan itu adalah temannya setan. Oleh karena itu tentu kita tidak ingin menjadi dari teman setan, karena faktor apa yang kita makan dan apa yang kita konsumsi setiap hari. Pemirsa yang budiman, oleh karena itu kami menghimbau dari seluruh lapisan masyarakat, terutama para ibu, para orang tua yang mengharapkan generasi setelah kita seperti yang diajarkan oleh Rasulullah menjadi generasi-generasi yang baik di setelah kita, tentu harus diberikan makanan yang baik, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dengan segala upaya dan kekuatan yang harus dilakukan agar seluruh masyarakat kita mempunyai status gizi yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah orang tua harus memahami, harus mengerti, dan generasi-generasi muda kita juga harus diberikan pemahaman. Mungkin di posyandu kita mengetahui kader, mungkin di dunia sekolah kita mengetahui ada pelajar, mungkin mahasiswa juga banyak yang melakukan penelitian tentang bagaimana
makanan yang baik. Khususnya mungkin kita mengetahui ada namanya ilmu kesehatan, ada ilmu gizi. Karena dengan ilmu dan kesehatan dan gizi itu tentu kita akan bisa memahami apa yang baik, apa yang halal, dan apa yang barokah yang harus kita konsumsi. Oleh karena itu dengan ilmu tentu kita akan selamat dunia, kemudian dengan ilmu juga kita akan selamat di akhirat, dan apabila kita inginkan selamat di dunia dan akhirat tentu kita harus juga dengan ilmu. Jadi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita bahwa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin selamat di dunia tentu harus memiliki ilmu. Barang siapa yang selamat di akhirat tentu harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang ingin selamat di dunia dan akhirat harus memiliki ilmu. Dan keselamatan di dunia dengan kesehatan yang optimal tentu harus kita pelajari, harus kita maknai sebagai sesuatu yang harus digali, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian diharapkan apa yang kita rencanakan, apa yang kita tujukan akan menjadi generasi-generasi yang baik, yang generasi-generasi yang mampu bersaing di eranya nanti akan tercapai, sehingga negara kita akan lebih cepat tercapai menjadi negara yang makmur sentosa, kemudian kuat dan mampu bersaing di era global seperti ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.